Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali di kebaktian ibadah keluarga pada malam hari ini. Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020, inilah kebaktian keluarga GKJW Jemaat Mulyosari. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita satukan hati, kita mulai kebaktian kita dengan bersama-sama datang kepada Tuhan melalui doa dengan pengakuan demikian. Ibadah kebaktian keluarga pada hari ini kami lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus-Nya senantiasa ada pada kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10, baitnya yang pertama dan yang kedua, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat malam Bapa, terima kasih jika hari ini telah kami lalui bersama Tuhan. Sejak dari pagi tadi ya Tuhan, Tuhan bangunkan kami dengan kekuatan, kesehatan, dan kehidupan yang baru. Dan kami telah menunaikan kewajiban kami hari ini, sampai pada malam hari ini dengan selamat, tak kurang suatu apapun. Bapa, terima kasih. Kami mohon ampun Bapa jika hari ini ada perbuatan kami, pikiran kami, ucapan, tindakan, perilaku yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kami mohon ampun. Izinkan kami Tuhan, di saat ini kami boleh berkumpul untuk bisa mendengarkan firman-Mu dan memuji nama Tuhan. Sucikan kami Tuhan, sehingga kami boleh berkenan untuk datang ke hadirat Tuhan. Urapi kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, sehingga kami mampu mendengar dengan baik, mampu bisa mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam kebaktian kami pada malam hari ini, terlebih kami bisa melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa, lingkupi kami, tempat ini, waktu ini, sehingga tidak terganggu oleh apapun juga, selain daripada Tuhan yang boleh berkehendak dan berbicara atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita terambil dari Mazmur 23. Mazmur 23, bait yang pertama sampai yang ke-6.
Mazmur 23 baitnya yang pertama sampai yang ke-6. Yang demikian. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu yang terkasih, ada pun nats dari bacaan kita, yaitu terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini berjudul masa-masa sulit dipakai Allah untuk kebaikan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan kita saat ini terambil dari ayat yang sangat-sangat umum dan tentunya banyak dikenal oleh orang-orang Kristen, yaitu Mazmur 23. Mazmur 23 ini berjudul Tuhan Gembalaku yang baik. Disebutkan bahwa Tuhan adalah gembala dari kita. Tuhan membimbing, membaringkan, menyegarkan, bahkan melindungi. Semuanya isinya berdasarkan Tuhan gembalaku yang baik. Tetapi bahasan kita pada saat ini terambil dari Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Yang akan saya baca sekali lagi menjadi nats kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara lembah kekelaman. Lembah tentunya adalah suatu tempat di antara dua gunung. Jika kita sudah mendaki sebuah gunung, di puncak kita bisa melihat dari atas semua tempat di sekeliling kita. Tetapi pada saat kita turun dari gunung, kita masuk di dalam lembah, kita tidak bisa melihat apa-apa. Yang terlihat hanya gunung tinggi. Kita tidak bisa melihat sekeliling kita. Apalagi kalau disebut lembah itu lembah kekelaman. Lembah yang gelap, yang tidak bisa melihat apa-apa. Di sini menggambarkan masa yang kelam, masa yang gelap, masa yang tidak mengenakkan bagi kita semua. Masa di mana serasa menyedihkan bagi kita. Sulit untuk bisa berbahagia atau bersuka cita. Dan saat manusia merasakan
begitu besarnya suatu masalah dalam hidupnya membuat mereka stres, punya tekanan di saat melalui masa ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salah satu sumber stres yang paling umum ialah kehilangan. Anda dan saya bisa kehilangan apapun juga. Kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda, kehilangan uang, reputasi, atau bahkan kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bahkan di saat pandemi coronavirus ini, besar sekali peranannya dalam memperparah akan tingkat stres tersebut. Di saat orang mengalami kehilangan, ada dua reaksi yang umum terjadi, yaitu kesedihan, dan yang kedua adalah ketakutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa orang mengatakan kesedihan itu bagus. Kesedihan adalah suatu cara mengungkapkan perasaan yang muncul di dalam diri kita. Malah jika kita tidak bersedih, akan terlihat aneh. Tetapi kesedihan sendiri yang berlarut bisa membuat kita jatuh sakit. Kesedihan tidak akan membunuh kita jika kita dapat mengekspresikannya. Sementara yang kedua, di sisi lain ketakutan bisa jadi satu hal yang buruk, saudara. Tidak pernah dalam Alkitab dikatakan jangan bersedih, jangan berduka, jangan meratapi atau jangan menangis. Sebaliknya yang dikatakan Alkitab ialah jangan takut. Rasa takut dapat melumpuhkan kita, tetapi kesedihan tidak. Di dalam Mazmur 23 ayat keempat, Daud tahu bahwa para gembala selalu membawa tongkat dan gada. Daud sangat yakin dan sangat tahu bahwa tongkat dan gada bagi gembala itu adalah alat untuk menyelamatkan, melindungi, dan menjaga domba-dombanya. Melalui tongkat dan gada ini, tidak hanya serigala saja yang datang untuk mengganggu, mencoba untuk memakan domba-domba, tetapi bahkan sampai singa pun. Dan itu dilawan oleh gembala dengan tongkat dan gada ini. Oleh karena itu, Daud sangat mengetahui bahwa Allah memiliki kekuatan, memiliki kuasa untuk melindungi dirinya. Maka Daud mempercayai Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam lembah paling kelam sekalipun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita semua tengah berada di lembah yang gelap. Dan kita dapat memilih untuk percaya pada Allah, bahkan di bawah bayang-bayang yang paling gelap, di mana segalanya tampak tidak masuk akal. Dan ketika tampaknya jalan keluar dari lembah tersebut panjang dan berliku. Namun berikut ini kabar baik untuk kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ingat tentang bayangan gelap nan besar dan menakutkan kita. Saudara yang terkasih, perlu diingat, jika ada bayangan, maka pasti ada cahaya. Karena bayangan terjadi oleh karena cahaya.
Bila Anda melihat bayangan, itu berarti ada cahaya yang bersinar di dekatnya. Maka kuncinya ketika Anda melewati lembah kekelaman yang kelihatan mencekam diri Anda, melihat bayangan besar gelap yang menakutkan Anda, maka hanya dengan membalikkan badan Anda dari bayangan itu dan melihat ke arah cahaya, maka bayangan itu lenyap. Anda tidak akan pernah lagi melihat bayangan. Anda akan melihat cahaya. Cahaya itu adalah Tuhan Yesus. Dia adalah terang itu. Maka lihatlah Tuhan Yesus. Berpalinglah. Janganlah kita melihat masalah, bayangan yang besar dan gelap. Tapi berpalinglah, lihatlah Tuhan, lihatlah cahaya itu. Sama seperti Daud, saudara. Percayalah kepada Tuhan dan berdoalah. Di dalam Mazmur 142 ayat yang ketiga, ketika semangatku lemah, lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Tidak ada satupun di antara kita yang bebas dari penderitaan. Tidak ada satupun di antara kita yang bebas dari kesepian, keputusasaan, atau kehidupan yang terasa tidak adil bagi kita. Mengapa itu terjadi? Hal-hal itu juga sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Dan tentunya kita perlu mengalaminya juga, supaya Allah mengembangkan karakter Kristus di dalam kita. Apakah itu artinya Allah mendatangkan tragedi? Tidak. Allah itu baik, saudara. Dan Dia tidak akan menimbulkan kejahatan atau melakukan kejahatan. Sebaliknya, Allah dapat menggunakan masa-masa sulit dan penuh tekanan ini untuk kebaikan. Dia dapat menggunakan masalah kita saat ini untuk mengajarkan kita lebih percaya kepadanya, menunjukkan kepada kita bagaimana membantu orang lain, membuat kita bisa lebih berempati kepada sesama, membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kesimpulan renungan kita pada malam hari ini, lalu apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi masa-masa sulit, masa-masa kelam ini? Pertama, jangan berkecil hati dan takut. Ingatlah, Allah ada menyertai kita. Tuhan, gembalaku yang baik. Gembala yang baik tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, saudara. Allah ada menyertai kita. Dan yang kedua, andalkan perlindungan dan pimpinan Allah. Selalu arahkan pandangan mata hati kita hanya kepada Sang Terang itu, yaitu Tuhan Yesus. Maka kita tidak akan melihat bayangan gelap lagi. Saudara yang terkasih, janganlah menyerah, saudara. Tetaplah semangat, selalu ingat bahwa Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan melalui keadaan dan masa-masa sulit sekalipun, Tuhan memakainya untuk kebaikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan bersama-sama. Dengan itu kita memuji Tuhan, sekaligus dengan memberikan persembahan, syukur, melalui Kidung Jemaat 302, baitnya yang pertama sampai yang kedua, Ku beri persembahan.
sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita kembali satukan hati kita menghadap Tuhan melalui doa syafaat di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jika saat ini kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh memuji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kami sangat bersyukur Tuhan, Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Sementara banyak orang di luar sana ya Bapa saat ini sakit, saat ini kekurangan, saat ini juga menderita karena masalah-masalah kehidupan yang lain yang menimpa mereka. Tuhan, terima kasih atas semuanya ini. Tuhan yang penuh kasih, yang telah menyertai dan melindungi kami sampai pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami, mulai dari pimpinan tertinggi, sampai pada pimpinan di daerah-daerah, Tuhan sertai, Tuhan lingkupi dengan kuasa-Mu, sehingga semua keputusan yang mereka ambil, semua tindakan yang akan mereka lakukan, kiranya seturut dengan kehendak dan rencana-Mu, dan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan, negara kami boleh maju, negara kami boleh makmur, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapa, di tengah pandemi penyakit virus corona, kami boleh bersyukur atas penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kami. Bapa yang terkasih, Engkau Allah kami yang hidup, Engkau yang selalu menyertai kami, selalu menguasai hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan hanya oleh kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa juga untuk gereja kami ya Tuhan, mampukan gereja kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi garam dan terang di sekeliling kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu untuk bisa melayani Tuhan lebih baik. Bapak Pendeta Dikdo Cayanto beserta keluarga, para majelis dan badan pembantu, dan jemaat Mulyosari. Urapi kami dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi tangan-tangan-Mu ya Tuhan, di dalam dunia ini. Kuasai setiap kami, baik iman percaya kami, baik hati pikiran kami, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang terkasih, kuasai ya Tuhan, bagi kami yang lemah, saat ini yang sakit, warga kami ya Tuhan, mulai dari wilayah 1, 2, 3, dan wilayah 4, siapapun ya Tuhan, pimpin kami hanya tetap memandang Tuhan. Dalam sakit penyakit kami ya Tuhan, mampukan kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Kuasai ya Bapa, sehingga kesembuhan ada pada mereka. Mereka boleh pulih kembali dan boleh beraktivitas melayani Tuhan, walaupun di tengah pandemi sakit penyakit ini. Tuhan, mampukan kami tetap bisa melayani Tuhan. Bapa yang agung, Allah kami yang hidup, kami juga menyerahkan ya Bapa masa depan kami, yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tapi kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, dengan hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami siap untuk masuk dalam lembah. Pegang tangan kami, tuntun kami, dan mampukan kami berjalan sesuai dengan rencana Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati ya Tuhan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Mampukan ya Tuhan, kiranya boleh berkenan untuk bisa menjadi tangan-tangan Tuhan di dalam pelayanan-Mu, melalui gereja GKJW Mulyosari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hidup dan kehidupan kami
hanya di tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami ya Tuhan, supaya tetap bisa melayani, dan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, kuasai setiap kami, kesehatan kami, kehidupan kami, sehingga semuanya ya Tuhan bisa berjalan dengan baik. Untuk tim multimedia yang telah berupaya ya Bapa, melalui pelayanan firman, pelayanan kebaktian online, Tuhan tolong sertai mereka, berkati keluarga mereka, pribadi mereka, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, beri kekuatan, beri perlindungan kesehatan, sehingga tetap bisa melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji sembah syukur hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita tutup kebaktian kita malam hari ini dengan nyanyian penutup Kidung Jemaat 183, baitnya yang pertama, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa, kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kekuatan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, senantiasa menyertai, menguasai, melindungi, menjaga, serta memberkati hidup dan kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat
berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan